memadai, yang lengkap, sehingga mereka ini bisa melakukan kegiatan praktek dengan baik dan sehat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Baleristan, salah satu channel yang selalu memberikan informasi terkini tentang perkembangan SMK di seluruh Indonesia. Kali ini kita berada di ujung barat Indonesia, tepatnya di Provinsi Riau, di Kabupaten Bengkalis. Kita berada di SMK Negeri 2 Pinggir, salah satu SMK yang terus berbenah, mengembangkan diri menjadi pusat pendidikan sumber daya manusia Indonesia yang handal dan terampil. Sahabat Kristen dan para pemerhati SMK di seluruh Indonesia dan di mana saja Anda berada, SMK Negeri 2 Pinggir ini juga menyelenggarakan kompetensi teknik komputer jaringan dan beberapa kompetensi lain yang berhubungan dengan teknik. Dan kebetulan kita di ruang laboratorium PKJ dengan peralatan yang sangat sederhana, dengan keterbatasan yang ada, SMK Negeri 2 Pinggir memiliki komitmen besar dalam mengembangkan SDM. Nah, Pak ini ruang laboratorium yang sangat sederhana ini dipergunakan untuk apa? Untuk membekali peserta didik, khususnya program teknik komputer dan jaringan, inilah yang bisa kita usahakan. Lab yang sederhana, ini bangunan dibangun tahun 2012 dari APBN dari Kementerian Senayan Jakarta. Sampai sekarang alat-alatnya juga belum pernah dibantu oleh pemerintah. Pengadaannya adalah swadaya dan menggunakan dana BOS, sehingga wajar jika sarana prasarananya masih minim. Namun kami berupaya dengan alat seminim ini, anak-anak lulusan SMK Negeri 2 Pinggir bisa siap pakai, siap kerja, yang terutama bisa wirausaha. Alhamdulillah kita sudah buat usaha untuk produksi berupa pemasangan jaringan internet yang mungkin Pak Luman bisa menerangkan terlebih lanjut. Baik, untuk jurusan TKJ kita bekerjasama dengan CVASnet dan PT Nusantara Data Jaringan Nusantara. Beliau juga merekrut lulusan kita 1-2 dan juga beliau sebagai tim pendampingan dalam pelaksanaan uji kompetensi keahlian selama kurang lebih sudah untuk TKJ dari 2012 sampai saat ini. Jadi beliau mendampingi dan kita selalu bekerja sama, termasuk dari penyelesaian kurikulum dan penulisan tamatan di SMK Negeri 2 Pinggir, khususnya teknik komputer dan jaringan. Oke, sahabat Tristan dan para pemerhati SMK di mana saja Anda berada, kawan-kawan dunia usaha dan dunia industri, SMK menjadi salah satu institusi penting dalam pengembangan SDM dan pembangunan. Oleh karena itu, kami mengundang kawan-kawan industri dan dunia usaha untuk bersama-sama berpikir bagaimana mengembangkan SMK kita yang ada di pelosok-pelosok Nusantara ini untuk bisa menjadi salah satu institusi penting yang akan memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. SMK Negeri 2 Pinggir membuka pintu lebar-lebar untuk kerjasama dengan kawan-kawan di dunia industri untuk bersama-sama membangun sumber daya manusia untuk kepentingan nasional. Kita akan lihat lab yang lain.
Sahabat Tristan, kita berada di bengkel pemesinan. Di sini kita lihat bengkel-bengkel pemesinan, mesin-mesin yang diusahakan secara mandiri. Ya. Pak Edi, ini untuk pengembangan kompetensi pemesinan ini seperti apa? Proses yang dikembangkan. Untuk konsep pengembangan workshop teknik pembangunan seperti kita lihat saudara vokasi, kita memang kekurangan uang alat, sehingga bisa kita lihat alat kita bisa kita adakan dari pembelian dari karak-karak, mesin yang akan dicincang kita beli untuk bahan praktek anak. Jadi walaupun demikian ini sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak kita, sehingga lulusan SMK 2 Pinggir khususnya jurusan teknik kendaraan ringan ini mereka rata-rata mampu memperbaiki mobil sesuai kompetensinya. Kita akan berupaya bagaimana anak-anak lulusan SMK teknik kendaraan ringan ini, SMK Negeri 2 Pinggir, mereka itu bisa berwira swasta minimum, membuat bengkel sendiri di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah lulusannya rata-rata bekerja mana? Pak Lukman rata-rata bekerja dan diakui oleh dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Pak Kamal ini untuk pengembangan pembelajaran praktek dengan peralatan yang sangat terbatas seperti apa sih? Kita memanfaatkan yang ada, Pak. Kalau untuk prakteknya kita mulai dari dasar mesin-mesin yang model lama dulu, kemudian kita perkenalkan anak secara dasar, kemudian nanti untuk prakteknya untuk jenis-jenis mesin yang baru kita masih mengusahakan bagaimana anak bisa mampu menyesuaikan keterampilannya dengan kondisi kebutuhan industri saat ini. Sementara peralatan kita sudah tua, sudah terkategori sudah agak tertinggal. Namun bagaimanapun caranya kami tetap berusaha supaya anak-anak didik kami tetap mampu untuk bersaing di dunia luar sana sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan apa? Kadang-kadang kita bekerja sama dengan pihak luar, kadang-kadang mendatangkan konsumen kemari dengan mobil-mobil yang sudah teknologi yang baru. Kita lakukan servis, kemudian kita ajak anak-anak untuk membantu bagaimana mereka bisa memahami teknologi-teknologi yang sekarang gitu. Oke, kita akan lihat lab berikutnya. Hari ini kita berada di program keahlian teknik pengelasan. Seperti kita lihat semangat anak kita untuk praktek di bidang pengelasan, dan seperti kita lihat bahwasanya ahli-ahli las ini sangat dibutuhkan. Bahkan di Batam sendiri sangat membutuhkan 3.300 pekerja lagi untuk bidang pengelasan. Jadi anak-anak ini kami usahakan supaya memiliki kompetensi las, ya, yang diminta oleh perusahaan. Kami dari SMK Negeri 2 Pinggir, jurusan teknik pengelasan, sangat siap dengan sumber daya manusia, instruktur gurunya, dan juga siswa-siswa yang berbakat untuk ahli di bidang las. Namun kami perlu sarana prasarana yang memadai, yang lengkap, sehingga mereka ini bisa melakukan kegiatan praktek dengan baik dan sehat. Kita lihat anak siswa kita sering mengeluh di saat praktek, siswa dan guru sering mengeluh karena asap pengelasan ini sangat mengganggu sekali baik mata dan kesehatan kami. Tapi apalah daya, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan support oleh pemerintah dan masyarakat sekitar untuk membangunkan workshop teknik pengelasan agar teknik workshop tersebut juga bisa dijadikan tempat untuk pelatihan kami, tapi kami juga tetap sehat. Saya kira itu saja.
melakukan praktek lampu penerangan jalan umum menggunakan sensor fotosel. Ini kami gunakan bebannya pada beban lampu. Ini coba menggunakan sensor fotosel. Sensor fotosel ini bekerja di pagi hari dia mati dan di malam hari dia lampu akan menyala. Inilah praktek dari jurusan TITL khususnya kelas 10. Ada 3 bagian, ada instalasi penerangan jalan umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Pratika. Saya guru produktif di jurusan DPIB, yaitu Desain Informasi Bangunan. Untuk sistem pembelajaran di sini kami menggunakan komputer beserta laptop. Itu pun dengan keterbatasan media yang ada, yaitu tidak mencukupi untuk siswa kami. Jadi di sini yang kurangnya itu adalah ketersediaannya media yaitu komputer yang digunakan untuk siswa kami dalam pembelajaran. Di sini siswa kami dilatih untuk membuat bangunan 2 dimensi serta 3 dimensi yang bertujuan mereka akan lepas dari SMK ini mereka bisa menjadi seorang drafter, seorang perencana, baik itu di kantor maupun di luar kantor. Nah, inilah media yang kami gunakan untuk siswa kami. Untuk magang mereka di industri, yaitu dinamakan dengan praktek kerja lapangan, itu biasanya kami tempatkan di daerah Dumai, di Duri, sama di Pekanbaru. Kalau di Dumai itu perusahaan dia persada usaha, yaitu yang ada bergerak di bidang bangunan, sedang pembangunan rumah sakit yang waktu itu di Dumai. Yang untuk di Duri, Bu Nisa, di Duri ada CV konsultan, itu bergerak di bidang konsultan perencanaan, itu dia yang menggambar. Kemudian di CV konsultan ini itu juga sudah melakukan MOU dengan jurusan kita, jadi sudah banyak juga siswa kita diterima bekerja di perusahaan tersebut. Udah ada sekitar 4 orang. Teknik audio video ini dilatih anak-anak kita itu di bidang khususnya bagian audio. Bagaimana anak itu diarahkan untuk bisa mendesain suara audio yang bagus dan membuat video, sebenarnya mendekati multimedia. Jadi mereka dididik, diajarkan bagaimana bisa mengoperasikan komputer, mendesain wiring diagram dan kemudian mempraktekannya sampai menjadi barang jadi, sehingga nanti barang jadi itu bisa kita lihat ada hasil-hasil, tapi hasilnya sedang dipajang ya. Hasil-hasilnya sedang dipajang seperti membuat tong sampah sensor ya tanpa sentuh. Nah ini dia, ini buatan siswa SMK Negeri 2 Pinggir ya. Yang ini bisa mungkin dihidupkan Ibu. Dan anak-anak kita juga dididik untuk bisa bagaimana membuat ampli ya, membuat bel dan sebagainya macamnya, dan bisa juga memperbaiki alat-alat elektronika rumah tangga, sehingga ada beberapa siswa kita juga yang sudah bikin usaha sendiri ya, ya, bikin usaha memperbaiki servis. Dan ada juga yang bisa memperbaiki servis AC ya, AC dan lain sebagainya. Itu tentang kedepannya SMK Teknik Audio Video
beberapa perusahaan dan bengkel-bengkel yang ada yang beli di wilayah ini. Baik, produk ini merupakan salah satu hasil dari karya dari jurusan Teknik Audio Video. Produk ini memanfaatkan sensor gerak yang akan dapat membuka otomatis tempat sampah hanya dengan kita menaruh tangan sesuai dengan jarak yang sudah kita program. Untuk itu dilakukanlah perangkaian terlebih dahulu menggunakan simulasi di komputer supaya dapat berjalan dengan lancar di produk yang sudah kita lakukan pembuatannya. Untuk itu kenapa perlu adanya ini, mungkin kita sudah maju ke zaman teknologi, kita perlu dengan sesuatu yang praktis dan juga modern. Jadi kita memerlukan alat-alat seperti ini untuk memudahkan pekerjaan kita dalam sehari-hari dalam membuang sampah pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryana SPDGR. Saya alhamdulillah dikasih jabatan sebagai ketua jurusan, dan saya ingin menerangkan anak-anak kita sudah 2 kali melakukan praktek ya. Itu mereka pergi prakteknya ke Bank Riau, dan kita sudah ada MOU dengan Bank Riau ya, Bank Daerah ya, Bank Riau. Kemudian kita juga ada MOU dengan perusahaan migas, salah satunya adalah perusahaan Asrindo Citra Seni ACS yang ada di Duri, Mandau, Kecamatan Mandau. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan PTAD. PTAD itu yang bertempatan di kawasan pinggir. Kemudian kita juga ada kerjasama juga dengan Dialer Honda juga, ya, Honda, Capella. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan pemerintah daerah ya, seperti perpajakan, seperti itu ya, badan lembaga perpajakan. Di samping itu juga anak-anak ini juga dibutuhkan di administrasi desa ya, untuk membantu bagaimana pembuatan laporan keuangan desanya ya. Oke, sahabat Tristan dan para pemerhati SMK Pendidikan Vokasi di mana saja Anda berada dan di seluruh Indonesia, SMK yang ada baik itu di kota maupun di wilayah-wilayah remote area akan membutuhkan perhatiannya lebih serius, terutama di daerah-daerah pinggiran. Wilayah pinggiran ini justru menjadi satu kantong pengembangan yang luar biasa, yang potensial untuk anak-anak muda Indonesia agar bisa lebih berkontribusi dalam pembangunan nasional. Jangan lupa dukung terus SMK-SMK yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa tetap mengakses video-video kami terkait dengan perkembangan SMK di seluruh Indonesia. Subscribe, comment, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.